Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Widi Zulia dari kelas 5D Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, pada video ini saya akan mereview pemahaman saya dari pelajaran yang sudah saya pelajari dalam mata kuliah keterampilan bahasa. Lalu, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah keterampilan berbahasa dengan dosen pengampu Bapak Dindin Ridwanuddin MPD. Nah, langsung kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu menyimak. Nah, menyimak di sini adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan, mengidentifikasi bunyi bahasa, menginterpretasi, menilai, dan bereaksi atas makna komunikasi yang telah disampaikan pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan dalam menyimak. Lalu menyimak ini terbagi menjadi dua macam, yaitu menyimak ekstensif dan menyimak intensif. Adapun tujuan menyimak yaitu untuk belajar, menikmati, menilai, memberi apresiasi, memberikan ide, dan menyelesaikan masalah. Nah, proses ide ini menyelesaikan masalah. Menyimak ini terdiri atas 4 tahapan, yaitu mendengar, memahami, mengevaluasi, dan menanggapi. Adapun faktor yang mempengaruhi menyimak ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan menyimak dipengaruhi oleh faktor fisik, faktor psikologis, faktor pengalaman, faktor sikap, faktor motivasi, faktor jenis kelamin, faktor lingkungan, dan faktor peranan dalam masyarakat. Lalu materi selanjutnya yaitu untuk melatih keterampilan berbahasa ini kita dapat sering-sering menyimak atau mendengar diskusi dan pembicaraan yang dibawakan oleh orang-orang dengan latar belakang yang berbeda. Dengan kita semakin fokus kita dalam menyimak dan semakin beragam latar belakang pembicara, maka keterampilan berbahasa kita dalam menyimak atau mendengar dapat semakin terasa. Lalu materi yang keempat itu berbicara. Nah, berbicara ini merupakan penyampaian informasi yang disampaikan secara lisan melalui ucapan, kata-kata, atau kalimat beberapa tujuan. Berbicara diantaranya adalah mengekspresikan perasaan dan pikiran, memberikan respon terhadap pembicaraan orang lain, menghibur orang lain, menyampaikan informasi, dan membujuk atau mempengaruhi orang lain. Lalu adapun beberapa tujuan dari membaca yaitu membina dasar-dasar mekanisme, membaca, memahami, dan menyuarakan kalimat sederhana, membaca kata-kata atau kalimat dengan waktu yang singkat. Selanjutnya yaitu membaca nyaring. Nah, membaca nyaring ini adalah kegiatan membaca dengan mengeluarkan suara atau lambang-lambang bunyi bahasa dengan suara yang cukup keras. Dan membaca nyaring, pembaca harus memperhatikan beberapa keterampilan. Di antaranya, pertama, pengguna ucapan yang tepat. Yang kedua, pemenggalan frasa yang tepat. Yang ketiga, penggunaan intonasi, nada, dan tekanan yang tepat. Yang keempat, penggunaan tanda baca yang baik. Yang kelima, penggunaan bahasa yang jelas dan sebagainya. Lalu selanjutnya ini ada manfaat dari membaca nyaring. Itu membantu perkembangan otak agar lebih maksimal. Yang kedua, mendengar dan melatih. Dan yang ketiga itu memotivasi anak untuk membaca. Selain membaca nyaring, ada pula membaca tidak bersuara, tanpa gerakan bibir, tanpa gerakan kepala, tanpa berbisik, dan memahami bacaan-bacaan yang dibaca secara diam atau dalam hati. Lalu ada manfaat membaca senyap. Manfaat membaca senyap ini dalam hati yaitu agar kita lebih fokus pada materi yang ada, lalu lebih mudah untuk masuk ke dalam otak dan tidak mengganggu konsentrasi orang lain. Lalu ada membaca pemahaman. Untuk memahami atau memperoleh makna dari apa yang telah kita baca. Tujuan dari membaca pemahaman yaitu membaca untuk mendapatkan fakta, membaca untuk memperoleh ide utama, membaca untuk mengetahui
organisasi. Nah, lalu selanjutnya itu ada fungsi menulis. Fungsi menulis ini yaitu sebagai media untuk berkomunikasi secara tidak langsung. Nah, kenapa dikatakan tidak langsung? Lantaran tulisan akan berhadapan dengan pihak lain yang membaca namun hanya menghadapi tulisan. Lalu ada pula tujuan menulis. Tujuan menulis ini dapat pula dilakukan untuk memberitahu atau mengajar, atau mendesak untuk menghibur, atau yang mengandung tujuan estetik, dan untuk mengekspresikan perasaan dan emosi yang kuat. Nah, lalu pada tujuan umum berdasarkan hal tersebut, menulis dapat dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama deskripsi, yang kedua eksposisi, yang ketiga argumentasi, yang keempat narasi, dan yang terakhir itu yang kelima persuasi. Selanjutnya materi terakhir yang akan saya jelaskan itu yang pertama ada tulisan bernada. Penerangan tulisan bernada. Penerangan ini merupakan mengajak para pembaca bersama-sama untuk menikmati, merasakan, memahami dengan sebaik-baiknya dengan beberapa objek atau sasaran dan maksud, lalu adegan kegiatan orang atau suasana hati yang telah dialami sang penulis. Ada pula ciri-ciri tulisan bernada penerangan. Yang pertama itu gaya dalam kamar, yang pribadi harus menarik. Yang kedua, kalimat-kalimat pembukanya itu harus tegas. Dan yang ketiga itu harus dramatik. Lalu selain itu ada pula bentuk tulisan bernada penerangan. Yang pertama itu radang tulisan. Pemberian yang kedua itu perbedaan antara pemberian faktual dan pemberian pribadi. Selanjutnya yaitu tulisan bernada, penjelasan tulisan yang pernah ada. Penjelasan ini biasanya disebut dengan tulisan. Penyikapan ciri-ciri tulisan bernada menjelaskan ini yaitu tindakan pertama yang harus dilakukan seorang penulis ialah menyesuaikan tulisan dengan pembaca. Antara keduanya harus ada keselarasan baru tujuan dapat dicapai dalam memilih. Dalam memilih itu dalam memilih suatu pokok pembicaraan, penulis juga harus mengingat 3 hal, itu daya penari luas dan penjelasan seperti klasifikasi, definisi, analisis, dan ada pula tujuannya itu untuk tulisan berbentuk penjelasan seperti klasifikasi, definisi, analisis, dan tujuan. Nah, mungkin cukup sekian review pemahaman dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.